Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang baru, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pewarisan sifat dengan dua sifat beda. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang pewarisan sifat dengan satu sifat beda. Silahkan diingat-ingat kembali materi yang sudah Ibu berikan dengan penuh semangat. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu pewarisan sifat dengan dua sifat beda yang disebut dengan dihibrida. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan genotip dan fenotip F1 dan F2 pada sifat dihibrida. Kemudian yang kedua, menentukan rasio fenotip F2 pada sifat dihibrida. Pada sifat dihibrida, Mendel, ahli genetika, melakukan penelitian dengan mengawinkan kacang kapri berbiji bulat, mengawinkan atau menyilangkan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Berarti di sini ada dua sifat beda. Yang pertama adalah biji bulat dan sifat yang kedua adalah warna kuning. Berarti biji bulat warna kuning, dua sifat beda. Dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Ibu ulangi, berbiji kisut berwarna hijau. Berarti bentuk bijinya kisut dan warnanya hijau. Dua sifat beda yang merupakan pasangan alternatif dari biji bulat warna kuning. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar. B besar ini adalah untuk bentuk biji bulat. Sedangkan K besar ini adalah warna kuning. Artinya, huruf B besar ini adalah penentu atau pengode dari biji bulat. Sedangkan K besar di sini adalah penentu atau pengode dari warna kuning. Kalau anak-anak perhatikan hurufnya besar semua, huruf kapital semua. B besar, K besar, K besar. Berarti ini adalah bersifat dominan. Sedangkan untuk kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan susunan genotip B kecil, K kecil, K kecil. B kecil di sini adalah penentu bentuk biji kisut, sedangkan K kecil ini adalah penentu atau pengode warna hijau. Sifat biji kisut warna hijau adalah resesif. Bisa anak-anak diterima? Ingat, dua sifat beda. Berarti kita menggunakan dua macam huruf.
yaitu B besar, B besar, K besar, K besar untuk biji bulat dan berwarna kuning. Sedangkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil untuk biji kisut berwarna hijau. Nah, sekarang sebelum kita membahas atau mempelajari mengenai bagan persilangannya, terlebih dahulu Ibu ajarkan kalian untuk menentukan gamet-gamet terlebih dahulu. Nah, perhatikan cara menentukan gamet. Sekarang perhatikan dengan sebaik-baiknya anak-anak. Kita mulai dengan pasangan gen yang homozigot dominan dengan susunan genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Di mana gen B besar seperti yang sudah Ibu katakan tadi adalah pengode atau penentu daripada biji bulat. Sampai di sini dulu. Perhatikan anak-anak. B besar itu adalah penentu atau pengode atau pengkode dari biji bulat. Sedangkan gen K besar itu pengode atau penentu dari warna kuning. Genotip dengan susunan B besar, B besar, K besar, K besar, berapa macam gamet yang kita peroleh, berapa jumlah gamet yang kita peroleh, jumlahnya tetap 4, tetapi macamnya adalah 1 macam. Nah, sekarang bagaimana caranya anak-anak menentukan jenis atau macam-macam gamet yang terbentuk? Lihat cara anak-anak menentukan gamet. B besar, B besar, B besar, kita susun seperti ini, K besar, K besar. Kemungkinan yang pertama, B besar, setelah dia berpisah ini, setelah dia berpisah pada hukum Mendel yang pertama, itu pembentukan gamet berpisah secara acak atau secara bebas. Maka sekarang B besar, ini B besar, bergabung dengan K besar, maka terbentuk gamet yang pertama atau jenis gamet yang dihasilkan B besar, K besar. Kemudian yang kedua, B besar dengan K besar yang berikutnya. Terbentuk yang kedua, B besar, K besar. Kemudian yang ketiga, B besar dengan K besar. Terbentuk B besar, K besar. Kemudian yang terakhir, B besar, yang keempat dengan K besar. Terbentuk gamet B besar, K besar. Jumlah gamet yang terbentuk adalah 4, sedangkan macam gamet yang terbentuk adalah 1 buah macam gamet, yaitu B besar, K besar. Kalau anak-anak perhatikan, ini susunan gametnya sama. Berarti macamnya hanya 1 gamet yang terbentuk pada susunan genotip homozigot dominan. Bagaimana bisa dilanjutkan? Nah, nanti perhatikan tayangan Ibu selanjutnya. Nah, sekarang berapa jumlah dan berapa macam gamet yang terbentuk pada susunan genotip yang homozigot resesif. Kalau tadi homozigot dominan, kalau sekarang homozigot resesif. Semua susunan gennya atau huruf-huruf yang membentuknya atau yang huruf yang menyimpulkan itu adalah susunannya semua huruf kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gen B kecil itu adalah pengode atau penentu biji kisut. Sedangkan gen K kecil itu adalah pengode atau penentu warna hijau. Seperti yang tadi.
Kita pisahkan B kecil dengan B kecil, K kecil dengan K kecil. Dengan cara yang sama, B kecil bergabung dengan K kecil, terbentuklah gamet B besar, B kecil, K kecil. B kecil yang kedua dengan K kecil, terbentuklah gamet B kecil, K kecil. Kemudian yang ketiga, B kecil dengan K kecil. Terbentuklah gamet B kecil, K kecil. Dan yang terakhir, B kecil dengan K kecil. Terbentuklah gamet B kecil, K kecil. Jumlah gamet yang terbentuk adalah 4, sedangkan macam gamet yang terbentuk adalah satu macam gamet, yaitu B kecil, K kecil. Nah, nanti di dalam penurunan sifat atau pewarisan sifat dengan membuat bagan persilangan, anak-anak kalau sudah susunan genotipnya homozigot atau sama, anak-anak bisa menulis gametnya itu hanya satu buah saja, karena keempatnya hasilnya sama. Ya. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan susunan genotip yang heterozigot? Perhatikan tayangan berikut. Genotip heterozigot dengan susunan B besar, B kecil, K besar, K kecil, di mana gen B besar itu adalah penentu atau pengode biji bulat, sedangkan gen B kecil itu adalah penentu atau pengode daripada biji kisut. Gen K besar itu adalah pengode dari warna kuning atau penentu warna kuning, sedangkan gen K kecil itu adalah pengode atau penentu warna hijau. Bagaimana? Sampai di sini dulu anak-anak. Perhatikan dengan sebaik-baiknya apa yang Ibu jelaskan, karena ini boleh dikatakan materi yang lebih sulit daripada pertemuan minggu lalu dengan hanya menggunakan simbol satu huruf. Karena sifat yang kita bahas minggu lalu adalah monohibrida. Ibu ulangi lagi sekali anak-anak. Ini adalah pasangan genotip atau susunan genotip yang heterozigot. Semuanya berbeda. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di mana masing-masing simbol huruf ini menentukan sifat-sifat yang berbeda. B besar penentu biji bulat, B kecil penentu biji kisut, K besar penentu warna kuning, K kecil penentu warna hijau. Nah, bagaimanakah caranya kita menentukan gamet-gametnya? Seperti yang langkah yang tadi, kita pisahkan B besar dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Langkah yang pertama, B besar kita gabungkan dengan K besar, kita peroleh jenis gamet B besar, K besar. Langkah yang kedua, B besar kita gabungkan dengan K besar. Dengan K kecil maksudnya, dengan K kecil. Maka terbentuklah gamet B besar, K kecil. Bagaimana? Bisa anak-anak? Ibu ulangi lagi sekali. B besar ketemu dengan K besar. Menghasilkan gamet B besar, K besar. Langkah yang kedua, B besar dengan K kecil, menghasilkan gamet atau gamet yang terbentuk B besar, K kecil. Langkah yang ketiga, B kecil ketemu dengan K besar, bergabung dengan K besar, menghasilkan gamet B kecil, K besar. Kemudian yang terakhir, B kecil ketemu dengan K kecil, terbentuklah gamet B kecil, K kecil. Jumlah gamet yang terbentuk adalah 4 buah, sedangkan macam gamet yang terbentuk adalah 4
buah pula atau 4 macam gamet. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Berarti genotip heterosigot dengan susunan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil terbentuk 4 macam gamet dan 4 jumlahnya. 4 jumlah gamet dan macamnya juga 4. Tuh, bisa dipahami? Nah, itulah cara-cara untuk menentukan gamet dari suatu genotip. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Berdasarkan hukum segregasi, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum. Dalam hal ini, dari induk atau parental yang memiliki susunan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, akan terbentuk gamet dengan pasangan gen B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Berarti dari genotip B besar, B besar, K besar, K besar akan terbentuk gamet B besar, K besar. Dari susunan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil akan terbentuk gamet B kecil, K kecil. Sedangkan keturunan pertama atau F1 atau filial 1 dari induk tersebut semua bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti persilangan antara B besar, B besar, K besar, K besar untuk biji bulat dan berwarna kuning dengan biji kisut berwarna hijau akan terbentuk susunan genotip pada keturunan pertama adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip biji bulat berwarna kuning. Berarti sifat yang muncul pada keturunan pertama yaitu biji bulat, berarti biji bulat bersifat dominan. Sedangkan warna kuning bersifat dominan. Nah, selanjutnya John Gregor Mendel melakukan persilangan yang kedua, yaitu menyilangkan F1 dengan F1 atau menyilangkan antar sesama keturunan pertama. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Inilah yang sekarang menjadi parental atau induknya. Disilangkan dengan sesamanya. Nah, bagaimanakah genotip dan fenotip yang terbentuk pada keturunan kedua atau F2 atau filial kedua? Perhatikanlah bagan persilangan berikut ini. Anak-anak bisa melihat dengan seksama, kemudian dengarkan dengan sebaik-baiknya penjelasan dari Ibu. Penjelasan yang tadi kalau kita buat bagan persilangannya, maka kita akan membuat bagan seperti ini. Ini adalah simbol daripada jantan, kacang ercis atau kacang kapri dengan bentuk bijinya bulat dan warnanya kuning dengan jenis kelaminnya adalah jantan. Disilangkan dengan kacang kapri atau kacang ercis, biji kisut warna hijau dengan jenis kelamin adalah betina. Bulat kuning kisut hijau. Ini adalah
parental 1 atau P1 atau induk pertama. Bulat kuning tadi sudah Ibu jelaskan, bulat itu gen penentu atau pengodenya adalah B besar, B besar. Sedangkan warna kuning itu adalah penentunya adalah gen dengan susunan K besar, K besar. Sedangkan genotip induk untuk biji kisut warna hijau itu susunan genotipnya adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bisa dipahami anak-anak? B besar ini untuk biji bulat. Alelnya adalah atau pasangan alternatifnya adalah biji kisut dengan susunan genotip lawan daripada B besar atau alel daripada B besar adalah B kecil, B kecil. Sedangkan untuk warna kuning gen penentunya adalah K besar. Sedangkan warna hijau gen penentunya adalah K kecil, K kecil. Kalau kita perhatikan susunan genotip parental pertama atau P1-nya, ini susunan genotipnya homozigot. Ini susunan genotipnya homozigot. Ini yang dominan homozigot, ini yang resesif homozigot. Berarti gamet yang terbentuk atau gamet yang dihasilkan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka gamet yang terbentuk dari susunan genotip yang homozigot itu adalah 1, yaitu B besar, K besar, B kecil, K kecil. Ibu ulangi, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Kalau jumlahnya, kalau anak-anak bertanya berapa jumlahnya? Jumlahnya pasti 4 anak-anak. Tetapi karena jenisnya atau macamnya sama, maka ini bisa ditulis 1 anak-anak. B besar, K besar. B kecil, K kecil. Gitu. Nah, keturunan pertama atau filial 1 terbentuklah biji bulat kuning dengan susunan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kembali, berarti B ketemu dengan B besar, ketemu dengan B kecil, K besar, ketemu dengan K kecil. Maka diperolehlah susunan genotip pada F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip bulat kuning. Nah, bisa dipahami? Nah, berdasarkan bagan persilangan di atas, berdasarkan bagan persilangan ini, maka kita peroleh genotip F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dengan fenotip biji bulat berwarna kuning. Berarti kalau dilihat dari sifat dominan dan resesif, maka biji bulat bersifat dominan, warna kuning juga bersifat dominan. Muncul pada keturunan pertama, biji bulat warna kuning. Itu. Dah bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimanakah keturunan keduanya. Jika kita menyilangkan F1 dengan F1 atau F1 dengan sesamanya. Perhatikan bagan berikut. Nah, sekarang parental kedua atau induk kedua. Bulat kuning dengan bulat kuning.
Ini yang akan sekarang menjadi induk. F1-nya, bulat kuning, bulat kuning. Dengan susunan genotip, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama juga B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gamet yang terbentuk dari susunan genotip yang heterozigot, maka jumlah gamet yang terbentuk adalah 4, macam gamet yang terbentuk juga 4. Inilah gamet yang terbentuk untuk susunan genotip parental P2. Yang pertama B besar, K besar, B besar, K besar. Kemudian yang kedua B besar, K kecil, B besar, K kecil. Yang ketiga B kecil, K besar, B kecil, K besar. Yang keempat B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Nah, perhatikan, karena bentuk susunan genotipnya sama, di sini sekarang Ibu mengulangi. Perhatikan sekali lagi anak-anak. Lihat kursor, lihat tanda panahnya. B besar bergabung dengan K besar. Terbentuklah gamet B besar, K besar. Yang kedua, B besar dengan K kecil. Terbentuklah gamet B besar, K kecil. Kemudian yang ketiga, B kecil, K besar. Terbentuklah gamet B kecil, K besar. Dan yang terakhir, B kecil, K kecil. Terbentuklah gamet B kecil, K kecil. Nah, berarti terbentuk 4 macam gamet. Tentu kita tidak bisa sekarang otomatis menyilangkan anak-anak. Kita membuat papan yang disebut dengan istilah papan catur untuk mencari F2. Perhatikan tayangan berikut. Nah, seperti ini. Ini adalah gamet untuk jantan. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian untuk yang betina sama susunan gametnya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kita tandai dulu kotak nomor 1, 2, 3, 4, sampai 16. Kita isi nomor untuk memudahkan kita menentukan atau menggabungkan susunan genotip yang sama. Kotak nomor 1 kita peroleh dari gamet, lihat ke atas. B besar, K besar. Kemudian lihat ke samping, B besar, K besar. Untuk kotak nomor 1, kita memperoleh susunan genotip, gabungkan huruf B dengan huruf B, gabungkan huruf K dengan huruf K. Atau gen B besar dengan B besar, gen K besar dengan K besar. Kemudian kotak nomor 2, lihat ke atas, lihat ke samping. Berarti susunan genotip untuk kotak nomor 2 adalah B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian kotak nomor 3, lihat ke atas, lihat ke samping. Dalam penulisan genotip, kita menulis huruf besarnya dulu, baru diikuti dengan huruf kecil. Berarti B besar digabungkan dengan B kecil, K besar digabungkan dengan K besar, kita peroleh susunan genotip untuk kotak nomor 3 adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian kotak nomor 4 itu dihuni atau didapat dari B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dapat susunan genotip kotak nomor 4, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kotak nomor 5, kita dapatkan dari gamet B besar, K besar, K kecil. Berarti kotak nomor 5 susunan genotipnya adalah B besar,
K besar, K kecil. Kemudian kotak nomor 6, lihat ke atas, B besar. Lihat ke samping, B besar. Berarti B besar, B besar. Lihat untuk gen kuningnya atau hijaunya. Berarti K kecil, lihat ke samping, K kecil. Berarti B besar, B besar, K kecil, K kecil. Itu untuk kotak nomor 6. Kemudian untuk nomor 7, lihat ke atas, B kecil. Lihat ke samping, B besar. Berarti kita tulis B besar, B kecil. Lihat ke atas, K besar. Lihat ke samping, K kecil. Berarti K besar, K kecil. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, untuk kotak nomor 7 berarti susunan genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian untuk kotak nomor 8, lihat huruf B-nya, gen B, B kecil, lihat ke samping, B besar. Berarti kita tulis B besar, B kecil. Lihat ke atas, K kecil. Lihat ke samping, K kecil. Berarti B besar, B kecil, K kecil, K kecil untuk kotak nomor 8. Sedangkan untuk kotak nomor 9, lihat ke atas B besar. Lihat ke samping B kecil. Berarti B besar, B kecil. Lihat ke atas lagi, K besar. Lihat ke samping, K besar. Berarti K besar, K besar. Kotak nomor 9. Kotak nomor 10, dengan cara yang sama, lihat ke atas, B besar. Lihat ke samping, B kecil. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kotak nomor 11, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kotak nomor 12, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kotak nomor 13, B besar, ingat dapat dari atas, B kecil dapat dari samping, K besar dapat dari atas, K kecil dapat dari samping. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kotak nomor 14, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kotak nomor 15, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, bagaimana warnanya sekarang? B besar, B besar, K besar, K besar, bulat kuning. Setiap ada huruf B besar, berarti bulat. Setiap ada huruf K besar, berarti kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 7, kemudian 9, 10, dan 13 itu adalah bulat kuning. Sedangkan 6, 8, dan 14 itu adalah bulat hijau. Kemudian 11, 12, dan 15, kotak 11, kotak 12, dan kotak 15 itu adalah kisut kuning. Dan kotak 16 adalah kisut hijau. Kalau bulat B besar, kalau ada B kecil berarti kisut. Kalau warna kuning penentunya adalah K besar. Kalau warna hijau penentunya adalah K kecil. Kalau B kecil, kisut. Kalau K kecil, hijau. Nah, sekarang kalau ini kita buat, kalau kita sederhanakan, genotip F2 berdasarkan hasil persilangan yang tadi, kita memperoleh susunan genotip 9 macam. Ini yang sudah Ibu kelompokkan. Dari 16 susunan genotip yang kita dapatkan dari F2, macam genotip yang kita peroleh pada F2, pada sifat dihibrida, itu adalah 9 macam susunan genotip dengan 4 macam fenotip. Kotak nomor 1, bulat kuning. Kotak nomor 2 dan 5,
bulat kuning, kotak nomor 3 dan 9, bulat kuning, kotak nomor 4, 7, 10, dan 13, bulat kuning. Kalau kita hitung, 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Berarti 9 bulat kuning. Sedangkan kotak nomor 6, B besar, K kecil, K kecil. B besar ingat anak-anak? Gen untuk bulat. K kecil gen untuk hijau. Berarti bulat hijau. Kotak nomor 8 dan 14, bulat hijau. Berarti 6, 8, 14. Kita peroleh 3 bulat hijau. Sedangkan kotak nomor 11, B kecil, K besar, kisut kuning. B kecil, K besar, K kecil. Kotak nomor 12 dan 15, kisut kuning. Dan yang terakhir, B kecil, K kecil, K kecil. Kotak nomor 16, kisut hijau. Dengan gambar sudah Ibu kasih di sini. Tuh. Kalau kita hitung, tuh, berarti perbandingan fenotip yang kita peroleh pada F2 adalah sebagai berikut. Bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, kisut hijau ada 1. Itu untuk perbandingan fenotip pada F2. Kalau perbandingan genotipnya tadi, ada 1 berbanding 2, berbanding 2, berbanding 4, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1, 9 macam. Nah sekarang, berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua atau F2, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lainnya. Misalnya, induk memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gen B besar dan B kecil serta gen K besar dan K kecil akan memisah. Itu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Kemudian akan bergabung secara bebas sehingga terbentuk gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Kesimpulan ini dikenal dengan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi. Penggabungan kembali pada saat terbentuk gamet-gamet pada sifat dihibrida. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dan silahkan video ini bisa diulang. Kalau anak-anak belum mengerti, diulang lagi. Silahkan disimak. Nanti kalau ada yang perlu dikonsultasikan atau perlu ditanyakan, silahkan anak-anak bergabung dalam WA kelas atau dalam Google Classroom. Silakan anak-anak bertanya di situ. Nanti akan kita buka forum tanya jawab sampai habis pembelajaran. Nah itu. Nah sekarang untuk mengetahui seberapa daya serap yang anak-anak sudah miliki, ada satu buah soal yang harus kalian kerjakan. Tuh. Nah ini tugasnya. Tugas rumah untuk kalian kerjakan satu buah soal dengan cara yang sama, dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan soal ini anak-anak buat pada kertas lempiran, kemudian kalian kirim lewat Google Classroom. Soal ini sudah Ibu kembangkan sedikit. Mangga buah besar rasa masam disilangkan dengan mangga buah kecil rasa manis, diperoleh keturunan pertama mangga buah besar rasa manis. Besar rasa masam, kecil rasa manis. Diperoleh keturunan pertama mangga buah besar rasa manis. Berarti nanti susunan gennya agak berbeda dengan yang sudah Ibu berikan contohnya. Jika gen buah besar disimpulkan dengan B besar,
Dan gen rasa manis disimbolkan dengan M besar, maka tentukan yang pertama adalah genotip dan fenotip F1, kemudian yang B genotip dan fenotip F2, dan C perbandingan fenotip F2. Dengan langkah yang sama, dengan kerja hati-hati, dan tetap anak-anak ibu berpesan kepada kalian, karena pandemi ini semakin boleh dibilang semakin meningkat, tetap kalau anak-anak keluar rumah pakai masker, sudah itu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan tetap menjaga jarak untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ibu berpesan silakan anak-anak berhati-hati, tetap jaga kesehatan. Nah, Ibu akhiri sampai di sini dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi, 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 Om.